Satu hari setelah kebijakan dibatalkan, antrean warga beli gas 3 kg masih terjadi di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Kondisi ini terjadi karena warung pengecer belum mendapat pasokan LPG 3 kg. Warga harus menyerahkan fotokopi KTP yang berlaku hanya untuk 1 LPG 3 kg. KTP, kalau nggak pakai KTP katanya nggak bisa. Ya mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu Pak. Dan kayak gini, susah nyarinya Pak, muter-muter banget. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Karena belum diantar. Hah? Belum diantar. Iya. Semoga cepat pengecer bisa dapat lagi gitu, biar jangan susah cari gas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta maaf atas kegaduhan soal aturan baru pembelian gas sehingga warga tak bisa membeli gas LPG 3 kg di pengecer. Bahlil meminta agar polemik pemangkasan distribusi LPG 3 kg tidak dikaitkan ke siapapun. Dia menyebutkan jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan pihaknya. Kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 kg? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Ya, dipersalahkan siapa-siapa itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Sementara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko bilang tidak tahu apakah aturan penjualan gas LPG ini sudah dikomunikasikan Bahlil kepada Presiden Prabowo sebelumnya atau tidak. Namun Dasko bilang Presiden Prabowo bisa mengambil keputusan terhadap kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat. Dasko menilai aturan penjualan baru gas LPG sangat mendadak sehingga tidak terkonfirmasi ke warga. Melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak ya, tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG. Saya belum tahu itu apakah kemudian hal seperti itu mesti dikoordinasikan ke Presiden ya. Tapi kebijakan-kebijakan di kementerian itu biasanya kan bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi kemudian apabila menimbulkan dampak seperti ini ya Presiden wajib turun tangan. Presiden Prabowo membatalkan aturan larangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer 3 hari setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerapkannya. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bahkan menyebut kebijakan ini bukan berasal dari Presiden Prabowo. Saat ini pemerintah kembali menerapkan aturan penjualan gas LPG 3 kg kepada pengecer sambil menunggu proses perizinan penjualan sebagian sub pangkalan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto membatalkan aturan larangan pembelian gas 3 kg di pengecer 3 hari setelah diterapkan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pembatalan ini justru disampaikan oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko juga menegaskan bahwa kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg bukan dari Presiden. Kita bahas soal gaduh kebijakan gas 3 kg ini. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Bang Andre Rosiade, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Selamat petang, Bang Andre, Bang Agung. Selamat petang, Mas Yasir, Bang Andre. Ya, selamat petang Mas Agung, Mas Yasir. Ya, saya ke Bang Andre dulu. Bang Andre, ini Ya. apakah kebijakan ini murni atas inisiatif Menteri atau memang sebenarnya sebelumnya itu sudah ada komunikasi begitu dengan Presiden? Ya, kalau mendengarkan keterangan Pak Menteri maupun Bang Dasko ya kan jelas ini kebijakan yang diambil oleh Menteri SDM. Ya, dan kebijakan sudah diambil, lalu ternyata ada kegaduhan, Presiden memperhatikan masukan rakyat lalu langsung dievaluasi. Kan itu yang terjadi. Berarti Tapi memang ini tanpa pengetahuan Presiden begitu? Ya, sesuai keterangan Menteri SDM dan Pak Dasko kan sama bahwa ini kebijakan diambil oleh Menteri, Presiden tidak diberitahu, lalu muncullah protes di sana sini, lalu Presiden mengambil kebijakan
untuk memerintahkan Menteri SDM segera mengembalikan agar pengecer bisa menjual kembali LPG 3 kilo. Berarti Bang Andre, berarti ini bisa dikatakan tidak ada komunikasi begitu, karena kalau sebuah kebijakan itu mau disampaikan kan butuh analisa, persiapan sebelumnya. Berarti sebelumnya tidak ada komunikasi begitu antara Presiden dan Menteri? Gini, Mas. Kalau kan tidak semua dilaporkan ke Presiden, itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca surat menyurat antara Menteri SDM dan pihak Kementerian SDM dengan Pertamina itu kan sudah dimulai rencananya bahwa Pertamina sudah mencoba melakukan sosialisasi sesuai dengan permintaan Kementerian SDM. Bagaimana mengajak pengecer itu naik kelas menjadi pangkalan. Ternyata dari 330.000 ya pengecer itu yang mau naik pangkalan hanya 1.500 pengecer, di mana 300 sudah menjadi pangkalan, 1.200 on proses. Itu yang terjadi. Tapi pemerintah melalui Menteri SDM memutuskan 1 Februari harus pangkalan. Ternyata masyarakat kaget karena mungkin sosialisasinya belum maksimal, sehingga menyebabkan masyarakat kaget. Yang biasanya beli LPG 3 kilo 10 meter, 20 meter, atau 50 meter paling jauh dari rumah harus beli mencari 500 meter atau 1 kilometer dari rumah. Dan ternyata pun di pangkalan itu ngantrinya luar biasa. Kan sejak habis ngantri barangnya habis. Nah ini kan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman Pertamina, karena saya di Komisi 6, mitra saya di Pertamina, saya sampaikan sudah jelas kebijakan seperti itu, seharusnya Anda melakukan extra dropping ke pangkalan-pangkalan. Kalau pengecer nggak boleh, otomatis orang datang ke pangkalan. Nah, pangkalan harus Anda lakukan extra dropping. Nah, itu yang saya protes waktu itu ke Pertamina. Berarti memang belum ada komunikasi begitu ya antara Presiden dan juga. Meskipun tujuannya baik, mungkin karena kurang sosialisasi. Kan tujuan awalnya sebenarnya baik ya. Ya kan, untuk memastikan konsumen mendapatkan harga murah sesuai dengan HIT. Tapi mungkin tata caranya dan sosialisasi kurang tepat, akhirnya menimbulkan keramaian. Sehingga akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto walaupun baru 3 hari ya. Saya ke Mas Agung dulu. Ini Anda melihatnya seperti apa komunikasi antara Presiden dan juga menterinya? Ya, tapi Presiden mendengarkan itu langsung merespon dengan cepat. Melalui ketua harian kami, Pak Dasko, yang juga wakil ketua DPR, langsung menyampaikan. Dan alhamdulillah, sejak kemarin kita bisa lihat situasi sudah kembali normal, pengecer sudah bisa berjualan LPG 3 kilo dan juga tidak ada antrian karena ada. Kami tangkap ya yang dimaksudkan oleh Bang Andre. Saya kasih kesempatan ke Mas Agung. Mas Agung melihatnya seperti apa nih komunikasi antara Menteri dan juga Presidennya terkait dengan kebijakan ini? Ya, pertama harus dievaluasi total ya Mas Yasir ya, karena memang kebijakan ini memberikan kegaduhan yang luar biasa, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tadi pagi tambah 1 orang lagi, korbannya jadi 2. Jadi evaluasi total untuk seluruh menteri, karena ini udah 2 kali presidennya terjadi. Pertama di PPN yang tidak jadi naik 12%, kemudian soal gas LPG 3 kg. Jadi saya kira semua menteri harus di-retreat kembali nih. Ya, supaya tidak offside, tidak melakukan blunder-blunder komunikasi publik yang eksesnya luar biasa. Karena kita tahu ini kan ya hajat hidup orang banyak ya. Jadi pertama itu, karena saya tidak ingin juga Pak Prabowo menjadi damkar terus. Ya, ada kebakaran di sana, di sini dipadamkan. Ada kebakaran. Ini ya kita apresiasi Pak Prabowo, tapi manajemen seperti ini tidak boleh diteruskan lagi. Karena apa? Karena bisa membuat ya publik kacau, riuh terus, kita nggak akan stabil kalau seperti ini pola kerja menteri-menterinya dalam berinteraksi, membuat kebijakan, mensosialisasikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya kira yang pertama itu, dan sedikit banyak bisa mengganggu citra legitimasi pemerintah dalam jangka waktu ya menengah ya. Kemarin kan udah positif tuh jangka pendek 100 hari. Nah, berikutnya harus lebih baik lagi. Saya berharap hal semacam ini yang pertama dan terakhir, yang mau nggak mau yang kayak gini harus disemprit. Komunikasinya harus diperbaiki begitu ya. Kalau kita lihat ini harus diperbaiki. Bang Andre melihatnya seperti apa ini komunikasi harus diperbaiki antara menteri dan juga presidennya? Komunikasi baik-baik saja ya. Memang ini tidak dilaporkan. Lalu setelah presiden mengetahui, langsung presiden menelpon
Pak Bahlil memberikan instruksi. Jadi komunikasi baik-baik saja di kabinet. Cuma Tapi tidak memang ini dilaporkan kebijakan di awal begitu yang ya oleh Menteri Bahlil ya. jadi Yasin, jangan digiring opini dulu. Ini komunikasi Baik. baik-baik saja, hanya memang Pak Bahlil tidak melaporkan, lalu mengambil kebijakan, lalu kebijakannya menimbulkan kegaduhan, Presiden mendapatkan aspirasi dari masyarakat, tentu Presiden mengambil kebijakan cepat. Ya, karena sekali lagi pemerintah Pak Prabowo ini apapun kebijakannya tujuannya baik untuk rakyat. Sebenarnya awalnya kan tujuan Pak Bahlil ini baik, tapi memang kurang tepat, sosialisasinya kurang maksimal, lalu juga belum siap instrumennya, tapi sudah dilaksanakan. Tujuan baik dengan cara yang kurang tepat tentu menimbulkan kegaduhan. Nah, pemerintah langsung, Pak Presiden langsung mengambil kebijakan setelah mengetahui itu, langsung memerintahkan kembalikan ke seperti awal. Mendengar suara rakyat sehingga akhirnya Nanti mengambil kebijakan itu ya, nanti Mas Andre ya. pengecer-pengecer ini akan dibantu untuk menjadi sub-sub pangkalan. Seperti Baik, itu. saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini kalau kita lihat komunikasinya baik kata Bang Andre. Tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada beberapa kebijakan yang seharusnya memang bisa diambil tanpa sepengetahuan Presiden atau harus dikomunikasikan dulu. Menurut Anda pola komunikasi seperti apa yang harus dilakukan ataupun dijalin antara Presiden dan juga menterinya sehingga hal ini tidak terjadi lagi? Iya, saya kira kan ini bisa meniru sebenarnya apa yang dilakukan di pemerintahan Pak Prabowo lewat MBG ya, makan bergizi gratis. Itu kan ketika masa kampanye dicetuskan, itu kan ada waktu hampir 1 tahun, kemudian ada simulasinya di beberapa tempat 6 bulan secara efektif saya lihat gitu. Nah, saya kira kebijakan-kebijakan yang luas macam ini tiru aja MBG, semua menteri. Itu yang paling sederhana, kita nggak usah ngomong tentang success story Pak Yusuf Kala mengkonversi dari minyak tanah ke gas. Terlalu jauh kan. Tapi yang paling dekat MBG ini direplikasi ke semua menteri ketika membuat kebijakan yang menyangkut perut masyarakat, ya itu hajat hidup orang banyak, jangan main-main pokoknya. Ya, karena kalau seperti ini terus bahaya kita. Ya, bisa nggak stabil, bisa ricuh, bisa kacau di mana-mana gitu. Jadi kalau belum siap, ya udah bertahap dulu, misalkan di Jakarta dulu, misalkan, atau di mana yang minimalis. Karena Pak JK waktu itu mensimulasikan konversi minyak tanah ke gas itu yang paling sederhana, dia studi banding dulu ke Cina. Tapi kalau kita lihat Mas Agung ini kan sebenarnya jadi citra bagus untuk Prabowo karena mendengar aspirasi rakyat kemudian akhirnya membatalkan kebijakan tersebut. Betul. Tapi pola semacam ini nggak bisa dibiarkan terus, Mas, gitu. Karena apa? Kalau misalkan modelnya kayak tadi saya bilang kayak damkar, ada api dipadamkan, ada api. Kalau terus seperti itu berarti ini ada miskendali dari Pak Prabowo terhadap menteri-menterinya. Karena blundernya luar biasa ini. Nah, saya kira ke depan ini jadi evaluasi besar. Menteri-menteri harus ditertibkan. Kalau sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, komunikasi ke Presiden. Ya, nggak boleh kasus Pak Bahlil ini terjadi lagi. Harus tegas, harus keras gitu. Karena kalau ini dibiarkan, reputasi, citra, approval rating dan seterusnya itu dampaknya panjang buat Pak Prabowo sendiri. Bahkan kalau nggak bisa berubah ya di reshuffle, gitu aja tegas. Karena Pak Prabowo nggak boleh terbebani dengan siapapun. Ini bagus, positif semuanya, harus dilanjutkan bahkan harus lebih baik kan. Seperti itu. Jadi yang membuat beban macam-macam di reshuffle kalau saya sesederhana itu. Karena kan ini apa ya, presidennya luar biasa, Mas. Kelihatannya gas pele 3 kilo, tapi ternyata banyak ratusan ribu ternyata. Mungkin akan direshuffle kebijakan terkait hal ini, singkat saja. Ya kalau memang ini kan nanti kita cek apakah sub agen yang kemudian akan diberikan gratis sistem IT-nya itu memang gratis di lapangan, harus ada tim khusus dari ISDM untuk memantau. Baik, saya tangkap. Kalau ke Mas Andre, kemungkinan akan ada reshuffle nggak Mas Andre? Ya atau tidak? Mas Yasin, ini pertanyaan ada-ada aja. Kalau reshuffle itu kewenangan Presiden, nanya ke saya. Gitu. Kemungkinannya seperti apa? Kan kita membaca peluang. Jadi gini, Mas, membaca dari apa yang disampaikan oleh Mas Agung ini, Mas Andre. Mas Yasin, ini Kompas kebiasaan memframing aja. Sedikit mau reshuffle, sedikit begini. Jadi gini, yang jelas begini, kebijakan pemerintah Prabowo akan selalu berpihak kepada masyarakat. Ya, betul, kami tangkap. Prabowo akan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan itu sudah dibuktikan. Ada komplain dari masyarakat, pemerintah langsung melakukan evaluasi. Yang jelas ke depan tentu ya kita akan berharap para menteri akan lebih berhati-hati dan seperti tadi dimasukkan Mas Agung bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak tentu wajib menteri mengkonsultasikan kepada Presiden.
Karena Baik. bagaimanapun juga yang mendapatkan mandat dari rakyat itu namanya Presiden Prabowo, Oke. bukan menterinya. Kami Jadi tangkap tentu Bang sekali Andre, lagi masukan, perspektifnya ini hubungan presiden dan juga menterinya tentu akan kondisinya menjadi- baik-baik saja berarti ya, terkait Ya, dengan jadi- kebijakan yang diambil ini. Ya, Baik, terima kasih waktunya jadi sekali lagi, Bang Andre. Ini sekali lagi tentu segala Baik. masukan, segala kritik tentu akan menjadi Baik. vitamin bagi pemerintah dan tentu kita akan memperbaiki ke depannya. Oke, Tapi baik, jelas, kami tangkap. Terima Presiden kasih Bang Andre Prabowo Rosiade, akan Wakil selalu Komisi mengambil 6 DPR dari kebijakan fraksi yang berpihak kepada Gerindra. rakyat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Andre dan juga Agung Baskoro Ya, telah bergabung terima bersama kasih. kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Sehat semuanya, Mas.